Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan sebuah materi dari ilmu pendidikan, yaitu aksiologi. Filsafat sebagaimana kita temui di perguruan tinggi atau di bidang akademik identik dengan satu disiplin kajian yang membahas atau menelusuri segala sesuatu dengan paling tidak 3 pendekatan, yaitu yang pertama ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Untuk saat ini kita akan membahas aksiologi. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, aksiologi merupakan teori tentang ilmu, dan aksiologi pendidikan adalah sesuatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasi semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian manusia. Menurut Surya Sumantri dan bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang mengatakan bahwa aksiologi merupakan teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nilai di sini adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai ini mengacu pada masalah etika dan estetika. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik nilai. Yang pertama yaitu objektif atau subjektif. Yang pertama, objektif. Nilai itu bersifat objektif jika ia tidak tergantung pada subjek ataupun kesadaran yang menilai, namun sebaliknya, subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah bersifat psikis ataupun fisik. Yang kedua yaitu absolut atau relatif. Suatu nilai dikatakan absolut ataupun abadi apabila nilai itu yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau serta akan berlaku pada setiap masyarakat tanpa memperhatikan ras ataupun kelas sosial. Namun di sisi lain, relatif ialah nilai yang beranggapan bahwa semua nilai itu sesuai dengan keinginan atau harapan manusia. Yang kedua adalah nilai dalam aksiologi. Yang pertama yaitu ialah etika. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral yang meliputi perilaku, norma, dan adat istiadat. Etika bersifat teori, moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya manusia itu bertindak. Dan antara ilmu pendidikan dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Dan sebab itu, untuk menemukan kebenaran dan terlebih dahulu untuk mempertahankan kebenaran tersebut diperlukan keberanian moral. Yang kedua yaitu ialah estetika. Estetika adalah bidang studi manusia yang mempersoalkan suatu tentang keindahan, yang meliputi unsur-unsur yang tertata secara harmonis dan secara hubungan yang utuh dan menyeluruh. Estetika dalam dunia pendidikan hendaklah nilai estetika tersebut menjadi patokan penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan pendidikan. Pendidikan diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif dan berseni. Aksiologi ilmu pendidikan, yaitu yang pertama ialah aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis. Yang pertama, kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensi dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, dalam arti meningkatkan mutu konsep pendidikan yang telah ada ataupun melahirkan konsep ilmiah yang baru, dan secara langsung ataupun tidak langsung bersumber dari konsep ilmiah yang telah ada. Yang kedua ialah aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis.
Yang pertama ialah penggunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga pendidikan secara komprehensif ataupun sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesional. Hal ini orang melakukan pendidikan. Penugasan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan merupakan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka seseorang tenaga pendidik akan dapat bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang terbaca dan kokoh. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai seni. Berkembangnya teknologi pendidikan menerapkan konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan dalam praktek pula dapat juga memberikan peluang dan berkembangnya seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni apabila kegiatan tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, namun proses pelaksanaan dapat memberi keasikan dan kesenangan dalam proses belajar. Dalam kegiatan sebagai seni berlangsunglah suatu proses hubungan sosial melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu memperhitungkan kebutuhan memenuhi emosional berupa puas, rasa senang, dan rasa lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah nilai aksiologi dalam ilmu pendidikan. Yang pertama ialah etika. Etika yang bersumber dari moral yang menjadi aturan untuk berpedoman dan perilaku baik untuk menjadi seorang pendidik, karena seorang pendidik haruslah mengajarkan nilai-nilai kepada anak didiknya agar menggunakan ilmunya dengan baik. Yang kedua ialah estetika. Fenomena-fenomena kehidupan sosial dan aktivitas kependidikan dalam seluruh aspeknya bernilai estetis, tentu akan melahirkan suasana yang tidak menjengkelkan dan menegangkan yang akan memunculkan kecemasan-kecemasan yang tentu dapat mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aksiologi atau ilmu tentang nilai, yang mana di sini saya akan membahas mengenai moral dengan ilmu pengetahuan itu apakah saling berrelasi atau berhubungan. Nah, sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan moral? Nah, moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti, kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, disiplin, berani, dan lain sebagainya. Nah, kata kunci di sini adalah tanggung jawab untuk menghubungkan antara moral dengan ilmu pengetahuan. Hidup manusia tidak hanya sekedar melangsungkan spesies tapi bagaimana ia dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan kemanusiaan secara umum, atau ada hubungan satu sama lain antar manusia. Nah, setelah tadi mempelajari mengenai moral dan ilmu pengetahuan apakah saling berhubungan, dan ada salah satu kata kunci di sini yaitu apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai ataupun tidak bebas nilai atau free values. Ilmu bebas nilai atau biasa disebut juga dengan free values yang menyatakan ilmu dan teknologi itu bersifat bebas, independen, dan otonom. Terlihat bahwa ilmu yang independen atau otonom ini tidak memiliki keterkaitan dengan nilai. Jika ilmu tidak bebas nilai, maka perkembangan ilmu akan terhambat karena nilai-nilai yang ada teori ini. Nah, ini tercantum dalam teori ilmu bebas nilai. Kemudian, ilmu itu bebas nilai, bergerak sendiri atau otonom sesuai dengan hukum-hukumnya. Ilmu harus otonom, tidak boleh tunduk pada nilai-nilai di luar ilmu di sini, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan lain sebagainya. Jika ilmu tunduk pada nilai-nilai di luar dirinya, maka ilmu itu tidak akan didapatkan kebenaran ilmiah secara objektif maupun rasional. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang karena sekumpulan keyakinan-keyakinan yang telah tercantum tadi tanpa didukung dengan argumen yang objektif dan rasional. Nah, untuk selanjutnya implikasi aksiologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aksiologi dalam pendidikan Islam. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasi nilai tersebut dalam kehidupan manusia.
dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas utama pendidik. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara adalah nilai-nilai yang tak mungkin diabaikan di dunia pendidikan. Bahkan, sebaliknya harus mendapatkan perhatian. Ajaran Islam menurut perangkat sistem nilai yaitu pedoman hidup secara islami sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai tujuan dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Yang kedua yaitu aksiologi bagi ilmu dan teknologi. Hasil pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada, maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Dengan kata lain, pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial mempunyai nilai kegunaan untuk mengambil isi dan metode ilmu pendidikan, mengembangkan mutu profesional, teoretikus, dan praktikis pendidikan. Yang ketiga, aksiologi kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga pendidik secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka seseorang tenaga pendidik akan dapat bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas, terbaca, dan kokoh. Tindakan-tindakan yang akan menunjukkan arah yang lebih jelas. Dalam bentuknya pun tidak asal-asalan, tetapi lebih terpola yang dipilih berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip pendidikan yang diyakini dan dianutnya. Kesimpulannya adalah aksiologi merupakan teori tentang nilai. Teori tentang nilai ini mengacu pada etika dan estetika. Untuk teori ilmu bebas nilai, jika tidak bebas nilai, maka perkembangan ilmu akan terhambat. Aksiologi berkaitan erat dengan moral dan bermanfaat dalam berbagai bidang. Menarik dari materi aksiologi pendidikan ini ialah kita bisa menambah wawasan dan mengetahui bagaimana pentingnya aksiologi dalam suatu ilmu, khususnya yaitu ilmu pendidikan. Dan untuk mencapai tujuan ilmu pendidikan tersebut haruslah memuat dua nilai, yaitu nilai etika dan estetika atas kebergunaan ilmu tersebut. Dan untuk yang terakhir di sini saya akan menyampaikan sebuah evaluasi. Yang pertama adalah manusia sejatinya tidak ada yang sempurna. Seperti kami dalam menyampaikan sebuah materi banyak kesalahan dari penuturan kata dan lain sebagainya yang kemudian kami dalam tahap awal dalam pembuatan video pembelajaran sehingga kami membutuhkan saran, komentar, dan masukan dari teman-teman dan dosen agar kedepannya dapat diperbaiki. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf, dan ini sebagai penutup kami ada pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.